Assalamualaikum semuanya, selamat pagi. Nah, hari ini aku mau share resep lagi ya. Seperti biasa, aku mau share resep yang seperti ini ya. Yuk, lanjut kita cara bikinnya. Nah, pertama-tama di sini saya mempersiapkan 5 butir telur. Ini telurnya suhu ruang ya, teman-teman ya. Lalu kita masukin gula sebanyak 150 gram atau setara dengan 10 sendok makan, boleh pakai sendok makan ya. Nah, ini vanilla essence kira-kira setengah sendok teh. Lalu kita masukin SP atau pengembang kue, boleh merek apa aja ya. Boleh juga Ovalet atau TBM. Nah, di sini kita langsung mix sampai putih kental berjejak seperti biasa aja ya. Ini kita mulai dari kecepatan paling rendah sampai kecepatan paling tinggi. Nah, setelah putih kental berjejak seperti ini, jejaknya nggak tenggelam ya teman-teman ya. Berarti udah. Kita matikan dulu mixernya, lalu kita lanjut mengaduk seperti biasa ya. Saya pergunakan cara manual aja. Nah, di sini saya pakai susu bubuk 1 sendok makan sama 1/4 teh baking powder. Lalu kita masukin tepung terigu sebanyak 140 gram atau setara dengan 14 sendok makan. Jadi kalau teman-teman nggak ada timbangan gitu, bisa mempergunakan sendok makan ya. Jangan sendok makannya itu kita pergunakan peres aja ya, nggak cembung gitu. Lalu kita aduk lagi. Nah, di sini kita masukin minyak sayur sebanyak 100 ml atau setara dengan 15 sendok makan. Ini pengganti di sisi ya teman-teman ya. Kita pergunakan 2 bungkus susu cair. Jadi sekarang kita bikin bolu kukus simple, enak tanpa di sisi gitu ya. Nah, ini kita aduk rata sampai kecampur semua. Nggak ada terpisah adonannya ya, atau minyaknya itu tinggal di dasar adonan, nggak boleh ya, karena kue kita bisa bantet. Nah, ini saya ambil sedikit untuk lapis kejunya ya teman-teman ya. Di sini kita pergunakan keju ya, kira-kira 20 gram gitu. Kita ambil keju yang udah diparut, lalu kita campur ke adonan yang kita sisihkan tadi. Kita aduk-aduk ya sampai kecampur semua. Nah, setelah ini sisa adonan kita kasih coklat bubuk sebanyak 1 sendok makan. Kita ayak ya supaya nggak ada butiran yang keras gitu. Lalu kita aduk lagi sampai kecampur semua.
Nah, setelah itu saya ambil pasta red velvet. Boleh juga pewarna merah cabai gitu ya. Nah, di sini saya ada red velvet, jadi saya pakai red velvet aja. Kira-kira 1 sendok teh. Lalu kita aduk lagi. Dan akan menghasilkan warna merah kayak gini ya. Merah red velvet gini. Nah, setelah itu kita bagi adonan yang sisa ini menjadi 2 bagian. Ini kebetulan ada tempatnya sama besar, jadi kita bisa bagi sama banyak ya. Kira-kira ya sama banyak. Sementara itu kukusan udah saya panasin ya, supaya kita bisa cepat langsung ngukus gitu. Nah, ini kita sisihkan juga yang satu kita masukin ke dalam cetakan. Cetakan yang saya pakai ukuran 18 x 18 dan tinggi 7 cm. Nah, ini untuk lapisan yang pertama ya teman-teman ya. Nah, untuk lapisan yang pertama ini kita ratakan, lalu kita hentak-hentakan seperti biasa untuk membuang udara yang terkandung ya. Langsung aja kita kukus. Ini apinya sedang, cenderung kecil ya. Kita kukus kurang lebih 10 menit aja. Nah, setelah 10 menit kita masukin yang adonan pakai keju tadi ya teman-teman ya, yang kita sisihkan yang di awal. Kita campur pakai keju. Nah, ini lapisan kedua. Tetap sama ya, kita kukus kurang lebih 10 menit gitu. Dan setelah 10 menit, dan alhamdulillah ya, kelihatannya sangat lembut sekali, wangi sekali. Lalu kita lanjut ke lapisan yang ketiga. Ini untuk pewarnanya dia tidak akan terasa pahit ya teman-teman ya. Biasa aja, enak gitu. Kita kukus selama kurang lebih 25 menit. Boleh nanti kita tes tusuk juga dengan lidi ya. Kita kukus 25 menit untuk kukusan yang terakhir. Dan setelah 25 menit, alhamdulillah ini sangat cantik sekali, lembut. Dan langsung aja kita keluarkan dari cetakan ya teman-teman ya. Karena panas saya seperti ini aja. Nah, ini nggak lengket sama sekali ya teman-teman ya, cuma agak panas gitu. Nah, ini hasilnya sangat lembut, cantik, nggak lengket sama sekali. Lalu kita pindahkan lagi. Udah, kita tunggu dingin dulu baru kita potong-potong. Dan inilah hasil akhirnya ya, setelah kita potong-potong, sangat cantik, harum gitu, enak, lembut. Pokoknya berhasil ya teman-teman ya.
Dan ini bisa dijadikan untuk ide jualan ya teman-teman ya. Dan semoga resepnya bermanfaat. Sampai jumpa lagi ya di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.